Oke teman-teman, inilah paniki ya. Nah, kelelawar yang sudah kita potong-potong ya. Ini masih ada juga. Jadi olahan daging kelelawar kadangkala kalau salah ngolah, nah maka dia yang pertama pasti agak alot ya, pasti agak keras. Nah yang kedua wanginya itu ada yang nggak enak kadangkala. Jadi harus kita rebus setelah ini sudah berapa kali? 2 kali rebus ya. 2 kali buang air dan sudah ditambahkan garam. Belum. Nah, jadi setiap rebus kan kita buang itunya. Buang airnya dan kita juga perlu menambahkan garam. Supaya amisnya itu juga bisa keluar. Amisnya itu bisa lepas, nggak ada di sini. Nah, jadi kita akan masak kelelawar rica-rica ya. Bumbu-bumbunya gampang, bumbu-bumbu seperti biasa ya. Seperti apa bumbu-bumbunya? Nah, bumbunya ada jahe, serai, ada laos. Nah, dan juga ada ada bawang merah, bawang putih tentunya. Dan terakhir nanti kita akan pakai dengan santan ya. Saya nggak ngambil santan murni ya, saya pakai santan kara aja. Nah, cukup kok itu. Jadi intinya ini harus direbus terlebih dahulu. Nah, supaya dagingnya agak empuk ya. Ini sudah empuk kira-kira belum? Bentar ya. Nah, saya akan coba ini empuk belum. Agak lumayan ya. Jadi saya akan masak rica-rica ala bumbu-bumbu rica-rica Manado ya. Bentar lagi, ini belum terlalu empuk. Kita buat tambah empuk supaya dia agak tambah enak. Nah, seperti apa hasilnya nanti teman-teman perhatikan ya di menit yang selanjutnya. Nah, yang jelas pasti enak ini. Ini ada sekitar 4 ekor kelelawar ya. Nah, jadi ada 4 ekor paniki. Nah, ini masih lengkap dengan kepala sukunya ya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita olah paniki kita ya, kelelawar saus rica-rica. Nah, sebelum kita olah, jadi saya akan memperkenalkan bumbu-bumbunya ya. Nah, saya punya bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini ada kunyitnya, kunyit yang sudah ditumbuk halus. Kemudian ada laos. Nah, saya juga pakai laos. Saya pakai jahe ya. Jahe, pokoknya ini semuanya ditumbuk semua. Dan juga saya pakai oh ini jahe, ini jahe ya. Serai. Ini serai. Nah, ini cabai dan juga ada daun jeruk. Nah, kemudian saya punya ini daun bawang yang belum diiris ya. Oke teman-teman. Nah, dan saya juga akan tambahkan biar rasa daging kelelawarnya itu agak manis ya, nggak terlalu pedas. Jadi saya punya ini santan kelapa. Nah, saya pakai kara ya, atau santan apa aja teman-teman pengen pakai. Nah, bisa pakai itu. Oke teman-teman, saya akan iris ya. Ini daun bawang belum diiris. Oke. Nah, pisau saya ini sudah tidak terlalu tajam ya. Biasa kalau dia tajam sekali lewat cepat sekali, bagus. Oke. Nah, mungkin seperti chef-chefan ya cara ngirisnya. Nah, matanya mata. Oke, selesai. Nah, sudah siap dan saya akan panaskan penggorengannya.
Oke teman-teman, saya sudah panaskan penggorengannya. Dan yang paling pertama yang saya akan taruh adalah apa? Panaskan minyak goreng. Nah, jadi meskipun minyak goreng mahal, kita jangan hemat-hemat pakai minyak ya. Sebab nanti nggak tergoreng bagus. Nah, beda seperti biasanya saya pengen ngambil wangi dari daun jeruk ya. Saya akan taruh daun jeruk terlebih dahulu. Saya pengen ngambil wangi dari daun jeruk ya. Wow. Saya akan masukkan laos. Nah, biasa ada banyak cara orang masak ya. Biasa mungkin teman-teman terlebih dahulu masukin bumbunya bawang merah dan bawang putih ya. Tapi saya enggak ya. Nah, saya mencoba dengan sesuatu yang berbeda karena saya maunya ini agak tergoreng bagus ya. Bumbu-bumbu yang keras seperti jahe, laos, serai. Nah, ini agak bumbu-bumbu yang termasuk keras. Kemudian saya masukkan ini serai. Warna serai dan ini hampir ini. Nah, ini mulai loncat-loncat nih teman. Oke, saya tambahkan lagi jahe. Minyak saya kayaknya kurang ya. Saya akan tambahkan garam supaya dia nggak loncat-loncat ya. Sebenarnya dari awal saya sudah tambahkan garam, tapi cuma kelewatan ya, tidak kelupaan. Nah, supaya dia nggak loncat-loncat karena bumbu-bumbu tadi masih mengandung banyak air ya. Oke. Loncat dia. Oke, tidak lama-lama saya tambahkan kunyit. Wow. Ini aromanya sudah mulai ya. Saya tunggu dia agak sampai memerah dikit. Baru saya akan masukkan cabai, kemudian belakangnya bawang merah, bawang putih. Nah, kan asik nih teman-teman. Oke, dengan cabai kita langsung masukkan. Nah, jadi untuk pedas enggaknya tergantung selera teman-teman ya. Kalau ini saya pakai cabai apa keriting ya. Teman-teman bisa pakai rawit hijau. Nah, oh ini campur. Nah, cabai rawit setan sama cabai keriting kita campur ya, di mix supaya hasilnya cukup oke. Nah, oke, dia tidak loncat-loncat lagi. Ini tinggal kita buat agak lebih memerah dikit ya. Baru terakhir saya tambahkan bawang merah dan bawang putih. Nah, ini kan teman-teman. Wow. Biar aroma rica-ricanya cukup terasa benar ya. Asik. Nah, ini perpaduannya ini mantap nih. Ini daun jeruknya ini sudah mulai agak mengering ya karena digoreng. Tapi tampilannya jadi mengkilat cukup oke, punya ciri khas. Cukup ini bro. Kita goreng cukup. Oke teman-teman, tidak lupa saya punya bawang merah dan bawang putih ya. Nah, mereka disatuin. Nah,
Kita tambahkan minyak dikit ya, karena agak kering. Oke, nah, kita diamkan sejenak ya supaya agak matang dan menyatu bawang sama bumbu-bumbu yang agak keras tadi yang sudah kita tumbuk halus ya. Oke teman-teman, ini merahnya sudah cukup oke ya. Nah, ini bisa dipastikan bumbu-bumbunya yang keras seperti jahe, laos, sama serai itu sudah cukup blending ya. Nah, sudah matangnya cukup oke. Tiba saatnya saya akan masukkan bumbu panikinya, bumbu daging kelelawarnya ya. Saya masukkan dagingnya. Nah, wow, harus pelan-pelan. Nah, ini termasuk cukup kering ya. Saya akan tambahkan air. Nah, oke. Jadi kita tambahkan air dan apinya diperbesar. Wow. Nah, jadi bumbu yang sudah kita goreng tadi sudah cukup oke ya. Dia sudah cukup matang dari posturnya, dari teksturnya, posturnya. Wah. Jadi kita diamkan ya, biar tunggu dia sampai mendidih. Oke. Dan saya akan tambahkan air lagi ya, supaya bumbunya cukup meresap ke dalam dan rasanya cukup mantap. Oke. Panas gitu. Nah, teman-teman, ini kita apinya maksimal ya. Nah, jadi kita biarkan airnya sampai mendidih supaya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ya, pantau terus setiap video-video kami di Chef Jalanan Jambi. Sebab mungkin ada menu-menu unik, mungkin ada masakan-masakan agak unik, atau masakan-masakan yang kami masak itu mungkin bisa menjadi salah satu menu yang boleh menginspirasi teman-teman semua, dan teman-teman bisa coba di rumah, gampang kok. Nah, asal kita punya niat untuk praktek, untuk belajar, maka semuanya akan indah pada waktunya. Oke teman-teman, kita tunggu dia sampai mendidih. Nah, jadi supaya lebih cepat dia mendidih,
Oke teman-teman, nah ini sudah mulai mengering ya. Dan untuk kedua kali saya akan tambahkan airnya, sebab nanti saya akan taruh santan kan. Oke, nah ini untuk kedua kali ya, saya pakai air sebab biasa ini agak alot ya. Jadi kita harus tambahkan air sekali lagi. Nah, langsung kita akan taruhkan dengan santannya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ini untuk air yang kedua ya. Nah, bentar lagi kita akan tambahkan santan. Saya punya 3 saset santan yang seperti begini ya. Kita pakai 3 saset supaya rasanya bisa cukup oke mempengaruhi akan makanan kita. Yo. Nah, ini baru terang. Enggak. Ada mau tunggu panas. Makan dulu enggak apa-apa, nanti nyusul. Mama nih. Benar tadi mama bilang tunggu itu. Ada yang Aku ke Bangka ya. Bengkulu. Bengkulu ah. Di Bangka di tempat Bangka. Pakai nasi kenyang sampai sore. Makan gue dulu kak itu. Oke teman-teman, nah saya akan masukkan santannya ya. Wah, oke, 1, aduh, ikut dia. Saya pakai 3 ya. 2, menurut. Nah, biasa kalau kita pakai santan, amisnya itu bakal hilang ya. Tapi terlebih dahulu, jangan lupa harus direbus dulu. Nah, memang untuk tahap perebusan dia agak cukup lama ya. Tapi, nah, hasilnya agak mantap. Oke, teman-teman. Nah, kita pakai santan. Jadi, kalau pakai santan dia agak rasa manisnya ada. Pokoknya lebih enak lah. Oke. Dari sekian banyak. Nah, teman-teman. Nah, dari sekian banyak cara memasak kelelawar, mungkin ini merupakan salah satu cara memasak yang direkomendasikan bagi teman-teman. Bumbunya gampang. Jadi bumbunya ada jahe, ada laos, ada serai, itu ditumbuk halus. Kemudian jangan lupa dengan kunyitnya ya, supaya warna dagingnya itu tidak menjadi pucat ya. Nah, ingat kalau sudah ada kunyit, jahe, laos, serai, kunyit, ada cabai tentunya ya. Teman-teman bisa pakai cabai rawit atau cabai keriting atau di mix kedua-duanya. Dan teman-teman jangan lupa ada jeruk.
daun jeruk, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Nah, untuk yang terakhir teman-teman saya pakai ada daun bawang ya. Dan ingat jangan lupa harus dipakai santan. Pas proses pemasakan pertama kali tumis dulu bumbunya. Setelah bumbu ditumis agak kemerah-merahan ya, khususnya bumbu-bumbu yang agak keras ya. Agak kemerah-merahan, kemudian masukkan dagingnya. Nah, habis itu dipakai air lagi supaya bumbunya meresap. Setelah itu buat agak mengering sedikit, terus tambahin airnya lah. Habis itu kita taruh santannya. Nah, ini kita tinggal tunggu bentar. Cicip dulu ya rasanya ya. Garam kurang. Jadi seperti biasa ala chef jalanan. Nah, saya tidak pakai takaran per on atau per apa, tapi harus sering dicicipi ya, harus sering dirasa apakah garamnya itu sudah pas atau belum. Oke. Biar dia gantian posisi ya, tukaran yang di atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas supaya rasa mantap. Oke teman-teman, kira-kira sudah cukup mencair ya. Nah, saya cicip lagi. Tambah sedikit garamnya dan juga habis saya lupa. Nah, kita pakai micin. Oke. Kemudian kita kacau-kacau lagi. Nah, teman-teman, ini sudah mulai mantap. Loncat dia, teman-teman. Kalau sudah seperti begini, oke teman-teman, jangan lupa kita masukkan ini daun bawang. Nah, daun bawang biasa saya akan masukkan kalau sudah mau diangkat ya, sudah matang, supaya nuansa bumbu hijaunya itu nampak. Rupanya nggak terlalu banyak, rupanya kelihatan. Nah, oke teman-teman, kira-kira mungkin seperti ini hasilnya. Nah, kawan bersama saya Chef Jalanan Jambi, jangan lupa teman-teman untuk pantau semua video-video kita. Semoga bisa menemani waktu-waktu kosong teman-teman, waktu-waktu senggang teman-teman, agar supaya bisa ada hiburan, dan biarlah video-video kami boleh menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Oke. Nah, kita tinggal panaskan sedikit buat mendidih sedikit. Jadi kita tidak kering ya. Jadi biasa bisa dimasak kering. Bisa juga dimasak berkuah. Nah, kalau masak berkuah, jadi hasilnya cukup oke. Jadi, kenapa direbus? Jadi beberapa keunggulan ya, beberapa hal baik kalau dagingnya direbus. Yang pertama, dagingnya nggak merah, makanya harus dibuang dia punya darah ya. Jadi supaya tidak hitam itu. Kalau dagingnya hitam agak kurang gimana gitu kalau pas kita makan. Nah, tapi kalau dagingnya agak putih ya, tapi bukan pucat. Jadi daging putih itu diakali bagaimana supaya nggak pucat. Nah, harus pakai kunyit. Nah, ini kan oke. Wow, bentar lagi kita angkat nih. Tinggal matengin santannya. Nah, kita keringkan dikit apinya ya, kecilkan dikit apinya ya. Dia tinggal mengental dikit, maka selesailah dan siap untuk disantap. Wow. Semoga teman-teman saya bisa makan ya. Soalnya semalam saya baru cabut gigi nih. Pengen mau nyicip. Jadi semoga tidak kenapa-kenapa dan mantap. Wih. Ini teman-teman coba lihat nih. Olahan dagingnya. Mantap. Jadi rempah-rempahnya itu memang ala khas Manado ya. Biasa kalau kita orang Manado, rempah-rempahnya cukup banyak. Nah, jadi kalau lauknya sudah habis, nih dagingnya sudah habis,
rempah-rempahnya itu masih bisa dicicipi. Rempah-rempahnya masih bisa dinikmati. Oke, teman-teman. Nah, ini perpaduan antara bumbu dan santannya cukup oke. Ini wanginya sudah sangat-sangat tercium, teman-teman. Saya tinggal pastikan lagi ya rasanya. Mantap, teman-teman. Tidak terlalu pedas. Oke, saya tinggal tambahkan masako sedikit nih untuk penyedap rasanya dan langsung selesai. Wow. Oke, teman-teman. Tambah kuah sedikit enggak? Iya, masuk kering. Enak, Mas. Enggak. Cukup enggak? Udah. Teman, waktunya untuk kita angkat. Ini sudah selesai. Nah, akan dipindahkan ke tempatnya. Oke. Jadi ini kelelawar 4 ekor ya.
Coba kita deket ke sini nengok. Ini masih banyak teman-teman ya. Ini 4 ekor. Asli dari Manado ya. Biasanya di Jambi kalau sudah musim durian, kita akan menemukan banyak sekali kelelawar yang besar-besar. Mau semeteran loh panjangnya. Sudah sama sayapnya tadi. Makan pakai tangan jadi lebih menarik makannya. Punya sensasi tersendiri. Tanpa bubur. Ini piringnya. Jadi si kecil pengen tambah santannya ya. Coba lihatin santannya. Nah, seperti ini santannya. Jadi kita sengaja pakai ada kuahnya ya. Dan hasilnya mantap. Dagingnya enggak? Tambah dagingnya. Jadi si kecil, mau sayap ya? Nah, ini sayapnya mantap. Dia orang Manado, guys. Saya juga tambah cari sayapnya ya. Sebab kalau makan sayapnya itu seperti punya ciri khas tersendiri ya. Oke. Makanya teman-teman, pada waktu dia dipotong, langsung direbus ya. Rebusnya itu 2 kali rebusan ya. Rebusan pertama mendidih dan sampai habis, kemudian ditambah lagi air yang sama dengan jumlah yang sama maksudnya, dan direbus kembali. Nah, jadi ada 4 kali perebusan. Setelah sudah masak, bumbunya dimatangin dulu. Kemudian masukkan dagingnya. Setelah masukkan dagingnya, tambah air lagi. Sampai airnya mengering ya. Supaya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam-dalaman dagingnya. Nah, setelah sudah kering, tambah lagi dengan air dengan jumlah yang sama. Setelah sudah ditambah air jumlah yang sama, kemudian masukkan santan ya. Jadi tadi saya pakai santan kara kalau nggak salah ya. Karena gampang juga untuk carinya, saya tidak sempat cari santan murni ya. Dari sari santan yang baru diperas. Jadi dia makan sayapnya kayak makan bendera tadi. Berapa menit ya? 6. 6. Jadi dagingnya termasuk daging keras ya, daging merah. Dan biasa kalau makan dalam jumlah yang banyak, badannya agak panas. Jadi yang darah tinggi tidak boleh makan banyak ya. Sayapnya dan ada bumbunya ya. Sayap. Nggak paham.
Cari paha nggak ketemu. Sudah di detail kayaknya. Enggak. Mama deh. Ini potongan sayapnya ya, potongan pahanya. Oh. Jadi kita sudah terbiasa dari kecil ya makan ini ya, makan kelelawar ya. Jadi bukan sesuatu yang bagaimana lagi untuk dimakan karena sudah jadi kebiasaan. Jadi masakan ini biasanya kalau ada pesta-pesta acara orang Manado atau acara keluarga atau pesta-pesta agak resmi pun kadang-kala menu ini menu yang disajikan untuk pesta-pesta. Tiba ulang bakso ada nasi. Nasinya habis teman-teman. Saya ambil teman-teman ya. Coba teman-teman tebak ini apa? Ini kepalanya. Mungkin bagi sebagian orang ini termasuk sesuatu yang menggelikan. Tapi karena kami sudah terbiasa dari kecil, jadi ini bukan sesuatu yang ekstrim, bukan sesuatu yang agak mengerikan, tapi ini sesuatu yang biasa aja. Sebab karena sudah jadi kebiasaan, jadi gampang untuk nikmati. Kita ambil banyak daging-daging di kepalanya ya. Mantap. Nah. Tambah. Asik. Hah. Selesai semua. Rasanya mantap.
Berapa menit nih? Hah? Berapa menit tuh? Sudah 13 menit.